Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Herdi Nugraha dari kelas IF 208 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di sini untuk soal pertama yaitu falsafah dan sistem filsafat. Memahami kedudukan fundamental Pancasila sebagai pandangan dan pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup. Nah, dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pedoman moral, kelima sila mendarah daging sebagai standar dan dalam bersikap dan berinteraksi. Yang kedua, di masyarakat, saling menghormati ibadah umat beragama lain dan aktif dalam kegiatan gotong royong warga. Yang ketiga, di tempat kerja, mengedepankan musyawarah mufakat serta memperlakukan rekan kerja secara adil tanpa diskriminasi. Yang keempat, sistem filsafat. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan organik dan hierarki piramida yang saling menjiwai. Upaya mewujudkan persatuan. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, toleransi. Menyadari bahwa keberagaman Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan bangsa dengan saling menghargai perbedaan ras dan agama. Yang kedua, keadilan sosial. Memastikan distribusi ekonomi dan pembangunan merata untuk mencegah kecemburuan sosial antar wilayah yang memicu konflik. Yang ketiga, musyawarah. Menghindari polarisasi dan penyebaran hoaks, menyelesaikan perbedaan pandangan politik melalui jalur dialog beradab. 2. Ideologi. Ideologi adalah kumpulan ide, gagasan, nilai, dan keyakinan yang tersusun secara teratur. Mengapa ideologi liberalisme, kapitalisme secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila? Nah, pertentangan ideologi dasar, individualisme versus gotong royong. Nah, untuk ideologi liberalisme sangat mengutamakan kebebasan individu secara mutlak. Sebaliknya, Pancasila selalu mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kepentingan bersama yang tertuang dalam sila ketiga dan keempat. Untuk ideologi kapitalisme, yaitu pasar bebas versus keadilan sosial. Kapitalisme murni membiarkan mekanisme pasar di mana yang kuat memangsa yang lemah. Pancasila mengamanatkan negara menguasai cabang produksi penting demi hajat hidup orang banyak, bukan menyerahkan ke pasar bebas. Studi kasus privatisasi sumber daya alam ekstrim yang berhubungan dengan sila kelima atau keadilan sosial. Ancaman bagi hajat hidup rakyat. Jika sumber mata air dikuasai perusahaan swasta demi profit, rakyat miskin akan kehilangan akses air bersih. Kasus privatisasi ekstrim ini sangat mencederai sila kelima. Negara harus hadir mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar terdistribusi merata dan adil untuk seluruh rakyat. 3. Pancasila sebagai sistem nilai dan etika. Pancasila sebagai tolak ukur kebaikan dan pedoman perilaku moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Realita pengamalan Pancasila saat ini. Sisi positifnya, toleransi kuat. Masyarakat bersatu mengumpulkan donasi saat bencana tanpa memandang sara dan saling menjaga keamanan perayaan hari raya beragama. Yang kedua, tantangan era digital. Masih tingginya kasus korupsi oleh oknum pejabat serta masyarakat yang mudah terprovokasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Yang keempat, Pancasila dalam sistem hukum. Yang pertama, sumber segala hukum. Pancasila adalah basis hierarki perundang-undangan. Segala aturan di Indonesia tidak boleh sedikit pun bertentangan dengan kelima sila. Yang kedua, sebagai cita-cita hukum. Berfungsi sebagai bintang penunjuk arah atau lestar. Hukum dibuat untuk melindungi HAM, menjaga persatuan, dan mencapai keadilan sosial. Yang ketiga, perbaikan integritas. Diperlukan reformasi aparatur penegak hukum yang diawasi publik untuk memberantas mafia keadilan dan memastikan transparansi. Menuju keadilan yang setara. Menghapus stigma. Hukum tidak boleh lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas.
penindakan tegas, kejahatan luar biasa. Nah, korupsi kelas kakap harus dihukum berat hingga pemiskinan koruptor untuk efek jera. Yang selanjutnya keadilan restoratif, mengedepankan penyelesaian kekeluargaan untuk tindak pidana ringan oleh rakyat kecil yang terjepit ekonomi. Yang selanjutnya kesetaraan. Equality before of the law adalah wujud nyata pengalaman sila kelima tanpa pandang bulu pejabat atau rakyat biasa. Sekian dari saya, terima kasih.